Paskah adalah momen perubahan. Kita membaca Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Untuk jelasnya saudara harus membaca semua cerita ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Petrus ini tidak salah. Mengapa tidak salah? Karena memang ini satu hal yang prinsip, bahwa menurut Taurat ada binatang yang boleh dimakan, yang halal, dan ada yang haram, tidak boleh dimakan. Itu Taurat. Jadi Petrus berkata gini tidak salah. No. Saya belum pernah dan tidak akan mau makan binatang-binatang ini. Karena ini semua binatang-binatang yang haram. Tetapi ada satu yang Petrus tidak mengerti, belum pahami. Bahwa sejak peristiwa salib, ini Kisah Para Rasul ini kan sesudah salib ya. Sejak peristiwa salib, sejak peristiwa Paskah, maka Allah itu sudah berubah. Saya pakai istilah berubah ya. Sudah jangan bingung, jangan nanti katanya Tuhan Yesus tidak berubah. Bukan berubah yang seperti itu ya. Jadi Allah dalam berurusan dengan manusia, sekarang sudah lain, berubah. Kalau dulu sebelum salib, maka dalam berurusan dengan manusia, Allah berpegang kepada Taurat yang diturunkan kepada Musa di Gunung Sinai. Tetapi setelah peristiwa salib, maka zamannya sudah berubah. Kita semua tahu bahwa Allah beralih dari Taurat kepada kasih karunia. Ini sudah zaman kasih karunia. Nah ini yang tidak disadari oleh Petrus, yang tidak dimengerti oleh Petrus. Bukan cuma Petrus, seluruh murid-murid yang lain juga tidak mengerti. Dan kalau sudah membaca Kisah Para Rasul, ini adalah pergumulan gereja mula-mula. Apakah orang percaya harus memegang Taurat juga? Salah satunya disunat, itu pergumulan mereka. Kita bersyukur bahwa sejak konsili di Yerusalem, Kisah Rasul pasal 15, maka Roh Kudus menang. Sehingga ditetapkan bahwa sudah tidak perlu lagi memegang Taurat. Jadi apa yang saya mau sampaikan di sini? Bahwa Allah itu berubah, itu intinya sebenarnya. Tuhan Yesus tidak berubah, itu betul. Tapi dalam satu hal ini, dalam masalah how God deal with people, bagaimana Tuhan berurusan dengan manusia, dengan umatnya, ini berubah. Sudah. Kalau dulu urusannya itu dengan Taurat, diukur dengan Taurat, sekarang tidak, kasih karunia. Makanya kita bersyukur, kita masih ada di zaman kasih karunia. Paskah mengubah segala perkara. Ini hal yang luar biasa, prinsip ini. Jadi saudara-saudara, orang itu harus berubah. Kita ini harus berubah. Tuhan aja bisa berubah loh saudara. Sekali lagi jangan salah mengerti ya. Nanti saudara, wah Pak Simon sesat. Katanya Tuhan Yesus tidak berubah, kok Pak Simon bilang Tuhan berubah. Bukan itu ya, kalau karakternya, pribadinya semua tidak pernah berubah. Kesetiaannya, yang saya maksud tuh, ya sudah mengerti tadi sudah saya jelaskan kan. Jadi kalau kita tidak berubah teman ya. Jadi mari kita gunakan momen Paskah ini menjadi momen di mana kita mau berubah. Amin.
Nah, sekarang saya akan masuk kepada bagaimana kita bisa berubah. How to change. Bagaimana supaya kita ini bisa berubah. Semoga firman Tuhan ini bekerja dan mengubah kita. Itu saja doa saya. Bukan hanya sudah dengar, ya sekedar dengar, lupa. Tapi benar-benar membawa dampak, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Sederhana saja. Yang pertama yaitu kita perlu atau harus berubah, artinya yang saya maksud di sini, yaitu kita sadar. Kita menyadari bahwa dalam hidup kita ini ada hal-hal yang harus berubah. Ini dulu. Jadi kalau tidak sadar, ya kita tidak bisa. Bagaimana mau berubah kalau kita nggak sadar? Apa yang mau dirubahkan kalau kita tidak sadar? Nah, jadi kita harus sadar dulu. Kita harus sadar bahwa dalam diri kita ini ada hal-hal, bahkan mungkin banyak hal, ya sudah tidak usah banyak hal, mungkin 1-2 hal aja lah, yang harus berubah. Kita sadar dulu. Coba kita baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi firman Tuhan juga berkata, berubahlah oleh apa? Oleh pembaharuan budimu, by renewing of your mind. Karena perubahan itu harus dari sini, bukan dari luar. Luar itu mengikuti. Ini harus berubah dulu. Mind, yang ingin, harus renewed, harus dibaharui. Oh ya, aku keliru ini. Oh ya, ini tidak baik. Ini harus dirubah. Mungkin saudara bertanya, apa yang harus saya ubah? Apa? Kadang kita kan tidak menyadari, kan? Nah, kalau saudara tidak sadar, nasihat saya, yaitu doa, tanya Tuhan. Sungguh ini, saudara berdoa. Kadang kita memang tidak sadar. Kalau tidak sadar, kita berdoa. Pendeta David Paulsen, dia punya kesaksian. Satu saat pastornya kedatangan seseorang. Motor gede. Lalu muncullah seorang dengan badan yang besar. Dengan tato di sana sini. Dengan jaket kulit. Mungkin jaket kulitnya ada logam-logam macam-macam. Pendeta David Paulsen. Saya minta dibaptis. Kaget dia sudah. Minta dibaptis. Nah, lalu dia tanya, bro, Anda mengerti enggak? Tahu enggak syarat untuk dibaptis? Apa syaratnya? Ya Anda harus berubah dulu. Nah, percaya Yesus. Cuma 2 nih. Jadi syarat baptisan itu bertobat dan percaya. Itu saja. Oh iya, lalu ya begini saja. Pendeta David Paulsen dengan nikmat dia bilang, sekarang Anda pulang dulu, coba Anda berdoa kepada Tuhan, saya berikan waktu 2 minggu. Berdoa, tanya kepada Tuhan, apa yang harus berubah dalam dirimu? Baik, saya akan ikuti apa kata Pak Pendeta. Pergi dia. Ya, 2 minggu lewat, Pendeta David sudah mulai lupa. Enggak taunya 2 minggu lewat, dia datang lagi saudara. Dia baru ingat, oh iya, muncullah orang ini. Good morning, Pastor. Saya sekarang sudah mau dibaptis. Saya sudah siap untuk dibaptis. Oh iya, kamu sudah tanya Tuhan? Sudah. Lalu apa kata Tuhan? Tuhan berkata, saya harus berhenti ngemut kuku saya, katanya saudara. Jadi dia ada orang suka ini ya, gigit. Saya harus berhenti gigiti kuku saya, katanya saudara. Tapi orang ini tulus. Oh kalau gitu oke, berarti kamu sudah berubah ya, ayo dibaptis. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang harus berubah, tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak jawab, tanya kepada istri. Saudara ya. Suami-suami tanya kepada istri, Mam, menurut engkau sayangku, apa yang harus berubah dalam dirimu? Nanti saudara akan mendapat list. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baru tahu, baru sadar. Kalau istri, kalau mau tahu, jangan tanya kepada suami. Suami pasti ngomong, enggak ada apa-apa, Mam. Soalnya takut gegeran. Kalau nanti diomongi satu pasti geger. Ini kamu bilang, ya. Kadang-kadang wanita tanya diomongi geger. Jadi kalau wanita jangan tanya suami. Tanya kepada musuhmu. Oh, wanita punya musuh loh, banyakan punya. Maksud saya musuh ini orang yang tidak senang sama saudara. Tanya, menurut taji saya ini ingin berubah, nanti keluar list juga. Jadi saudara-saudara, kita semua perlu berubah. Banyak hal kita perlu berubah. Jadi yang pertama kita harus sadar bahwa kita perlu dan bahkan harus berubah. Yang kedua, kita rindu berubah. Sungguh-sungguh rindu. Bukan cuma lip service, tapi sungguh-sungguh kita rindu berubah. Karena kalau nggak ada kerinduan, nggak ada kesungguhan, susah. Ada hal-hal yang susah dirubah. Coba ya, 1 ayat saya bacakan. Amsal 1 ayat 22. Berapa lama lagi
Hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh. Orang bebal masih benci kepada pengetahuan. Sampai kapan? Maksudnya Salim. Anda mau sampai kapan? Orang kalau tidak sungguh-sungguh mau berubah, nggak bisa berubah. Makanya saudara banyak orang kelepasan, doa kelepasan. Om tolong doakan, saya doa kelepasan, minta doa kelepasan. Meskipun didoakan 10 kali, diunyak-unyak kepalanya, tidak akan berubah saudara. Karena dia tidak serius mau berubah. Itu bukan simsalabim. Anda didoakan kelepasan langsung geblak, langsung berubah. Tidak, saya tidak percaya di itu. Orang mau berubah karena dia sungguh-sungguh mau berubah. Sungguh-sungguh ini yang susah. Orang tunggu sampai fatal, biasanya baru berubah. Dibilangnya jong rokok. Tetap ngerokok. Tidak boleh sama firman Tuhan, tetap. Nanti satu kali, kalau kena serangan jantung, dokter bilang jangan ngerokok kalau mau hidup. Jadi pasti berhenti. Karena apa? Nyawa. Pengen hidup lama, nyawa. Tapi firman Tuhan berkata, jangan, berhenti yo. Jangan berbuat dosa, berhenti. Kamu kalau terus dalam dosa ini, kamu akan binasa. Susah diomongin. Karena apa? Itu masih hal yang tidak kelihatan, yang tidak tahu. Selamatan itu nanti dulu itu. Jadi ini problem kita. Mari kita mau sungguh-sungguh. Kita sadar, kita perlu berubah. Dan kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, ubahkan aku Tuhan. Aku enggak mau terus kayak begini. Aku mau berubah. Aku rindu berubah. Ubahkan aku. Nanti Tuhan akan ubahkan. Ketiga, kita bisa berubah. Artinya apa? Kita harus percaya kalau kita bisa berubah. Amin. Percaya saudara? Percayalah. Mengapa kita enggak percaya? Karena kita sering kali gagal kan. Sudah mau ingin berubah, jatuh lagi. Mau ingin berubah, jatuh lagi. Lama-lama kita sendiri enggak ragu-ragu, aku ini bisa berubah enggak ya? Nah ini yang saya maksud. Kita harus yakin, percaya oleh pertolongan Tuhan kita bisa berubah. Amin. Iblis memang selalu mengintimidasi, bilang kamu ini tidak akan berubah sampai tua, sampai mati gak akan berubah. Itu iblis. Kamu akan tetap begini, kamu akan dituduh terus, kita dituduh terus. Apalagi kita terus gagal, aduh tambah kita merasa ya wes aku sebegini tak terima. No, haleluya. Pasca adalah momen perubahan, haleluya. Oleh kuasa firman, oleh kuasa Roh Kudus, kita bisa berubah, haleluya. Karena firman dari Roh Kudus itu besar, luar biasa saudara. Kuasanya bisa mengubahkan kita menjadi pribadi yang baru, yang lebih indah, yang berkenan kepada Tuhan, yang lebih mulia. From glory to glory, kita akan terus diubah menjadi pribadi yang lebih mulia, yang lebih berkenan kepada Tuhan, yang akan menyenangkan hati Tuhan, yang akan disempurnakan oleh Roh dan firman. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita bisa berubah. Amin. Mungkin saudara mengalami sesuatu yang berat. Ada hal-hal yang memang secara manusia sulit. Tidak bisa ini om. Ini dari sononya. Salah satunya ini ya. Saya yakin di sini tidak ada. Tapi salah satunya LGBT. Banyak orang berkata tidak bisa itu. Itu sudah tidak bisa. Dari lahir begitu. Tapi saya percaya kuasa Tuhan sanggup mengubahkan. Amin. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kuasa firman, kuasa Roh Kudus itu mampu mengubah segala perkara. Coba saudara kita lihat ayat berikut ini. Dan aku akan mengutus engkau. Ini perkataan Tuhan kepada Paulus diceritakan kembali oleh Paulus. Aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik. Berbalik itu artinya berubah dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, oleh iman kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Tidak bisa, firman-firman. LGBT itu dosa dan itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu firman Tuhan. Meskipun dunia kompromi, dunia membuat, ya bahkan ada hamba-hamba Tuhan berkompromi, tapi firman tetap firman. Firman tidak bisa berubah. Satu ayat lagi. Injil berkuasa menyelamatkan. Mari kita baca ayat itu. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh
iman. Haleluya. Jadi iman, tidak salah sudah. Saya percaya Tuhan mau melakukan sesuatu. Ayo percaya sungguh-sungguh. Percaya bahwa kuasa Injil itu sanggup mengubah hidup kita. Amin. Mengubah hidup. Kita tidak lagi seperti dulu. Kita berubah. Pasca ini momen yang paling tepat untuk kita berubah, saudara. Karena kuasa kebangkitan Yesus itu mengubah segala sesuatu. Coba kita lihat. Dari kematian kepada kebangkitan. Dari gelap kepada terang. Dari putus asa kepada pengharapan. Dari kelemahan kepada kekuatan. Dan dari kekalahan kepada kemenangan. Sebab itu mari kita berubah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.